Halo Sobat Sipil, setelah di video sebelumnya kita mengenal apa itu bar chart dan bagaimana membuatnya dengan menggunakan informasi yang paling sederhana, di video ini kita akan melanjutkan bagaimana membuat kurva S pada bar chart yang telah kita buat di video sebelumnya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa itu kurva S. Kurva S merupakan pelengkap dari bar chart. Ya. Progres proyek secara keseluruhan tidak dapat dilihat pada bar chart, tetapi dapat ditunjukkan oleh kurva S. Ya, jadi kurva S ini akan merupakan sebuah rencana progres pekerjaan pada sebuah proyek yang menjadi acuan nanti pada saat kita melihat progres proyek. Apakah progres proyek itu sesuai jadwal, lebih cepat, atau lebih lambat. Nah, pembuatan kurva S dilakukan dengan memperhitungkan semua biaya kegiatan yang diintegrasikan dengan waktu tiap kegiatan. Di sini kita akan membuat sebuah kurva S ya, dari data contoh seperti ini ya. 3 kolom pertama ini adalah 3 kolom yang kita gunakan di video sebelumnya untuk membuat bar chart. Kita menambahkan sebuah kolom berisi informasi terkait dengan biaya untuk setiap kegiatan. Jadi misalnya di sini kegiatan A biayanya adalah 8 juta, kegiatan B biayanya 16 juta, dan seterusnya sampai kegiatan paling akhir, yaitu kegiatan P. Nah, semua informasi ini ya sudah saya buatkan di Excel yang di video sebelumnya kita sudah buatkan bar chart-nya menjadi seperti ini ya. Ada tabel, ada kolom D yang berisi informasi terkait dengan biaya tiap kegiatannya. Nah, bagaimana kita membuat kurva S? Ini adalah langkah untuk membuat kurva S. Yang pertama adalah kita hitung bobot dalam persentase biaya tiap kegiatan. Jadi biaya tiap kegiatan dibagi dengan total biaya. Nah, kita mulai dengan langkah pertama kita. Nah, di sini kita hitung dulu ya biaya total kegiatan kita atau biaya total proyek kita itu berapa ya. Saya jumlahkan semua biaya dari pekerjaan A sampai pekerjaan P ya. Kita dapatkan total biayanya adalah 200 juta. Nah, sekarang kita hitung bobot untuk pekerjaan A itu kan berarti dari biayanya 8 juta dibagi total biaya 200 juta. Jadi akan kita dapatkan bobot untuk pekerjaan A itu adalah sama dengan 8 juta dibagi dengan 200. Nah, informasi terkait total biaya yang 200 juta ini kita berikan referensi absolut ya. Saya tekan F4. Jadi ini ada dolar D, dolar 24. Kalau sudah kita klik tombol enter, kita dapatkan bobotnya untuk pekerjaan A itu adalah 4%. Nah, kalau kita mau jadikan 4%, berarti ini kita kalikan 100 ya Sobat Sipil, kali 100. 4%. Nah, ini tinggal kita copy ke bawah. Ya, kita tarik. Nah, kita dapatkan bobot untuk tiap pekerjaan. Ya, jadi yang pekerjaan B otomatis ya akan sama dengan ini ya. D9 itu adalah 16 dibagi dengan 200 kali 100, 8% dan seterusnya. Nah, ini langkah pertamanya, ya. Menghitung bobot untuk tiap kegiatan. Kemudian kita hitung persentase tiap satuan waktu kegiatan dengan anggapan bahwa bobot tiap kegiatan terdistribusi merata sepanjang durasinya. Ya, bobot tiap kegiatan dibagi dengan durasi kegiatan. Jadi pekerjaan A ya, itu punya bobot 4%, ya.
Nah, 4% ini dibagi dengan durasinya. Durasinya adalah 4 minggu. Nah, kita dapatkan nanti di sini bobot untuk kegiatan A per minggunya adalah 1%. Untuk kegiatan B, ya, tinggal kita copy ya, itu akan sama dengan ini, bobotnya 8% dibagi dengan durasinya 4 minggu. 8 dibagi 4. Nah, maka kita dapatkan bahwa bobot tiap minggunya untuk pekerjaan B itu adalah 2%. Ini tinggal kita copy ke bawah, nanti kita dapatkan bobot tiap pekerjaan untuk tiap minggu. Nah, setelah ini ya, kita tinggal mengcopy saja ke dalam balok atau ke dalam bar chart kita ya. Tinggal kita pilih misalnya kegiatan A ya di sini, minggu pertamanya kita ketikkan sama dengan, kemudian ke nilai bobot per minggu. Kemudian kita absolutkan nama kolomnya, F-nya. Di depan F-nya kita berikan dolar. Ya. Kita enter. Nah, kemudian tinggal kita copy. Kalau kita copy, kita paste ke sebelahnya. Nah, otomatis bobot yang sebesar 1% per minggu ini tercopy di sepanjang bar chart kegiatan A. Demikian juga untuk bar chart kegiatan B, tinggal kita paste saja. Nah, maka informasi yang ada ya, di sel ini, ya, F9, itu akan tercopy di sini. Nah, Sobat Sipil tinggal lanjutkan ya, ke bar chart yang lainnya. Tinggal di paste. Ya, tinggal di paste di masing-masing bar chart yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti ini. Ya. Kita blok, kemudian kita paste, Ctrl V ya, di bar chart yang sudah kita beri warna sebelumnya. Nah, di sini kita dapatkan bobot untuk masing-masing pekerjaan di setiap minggunya. Nah, sementara ya bobot di setiap minggu di setiap pekerjaan ini besarnya masih sama. Nanti kalau Sobat Sipil menggunakan data yang lebih lengkap, menggunakan bantuan Microsoft Project misalnya, nah Sobat Sipil akan bisa melihat bahwa mungkin saja ya di sebuah kegiatan itu bobot di setiap minggunya itu bisa berbeda. Ya. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan tahap kedua kita. Sekarang kita lanjutkan dengan tahap ketiga. Ya. Hitung total persentase dari semua kegiatan pada tiap satuan waktu. Nah, jadi di minggu pertama, itu kan hanya ada satu kegiatan saja, berarti persentasenya adalah 1%. Nanti di minggu ke-6, itu ada dua pekerjaan B dan C. Ya, jadi di minggu ke-6 ini total bobotnya adalah 2 ditambah 1,5, 3,5%. Nah, untuk memudahkannya, kita langsung saja buat rumus di sini sama dengan kita menjumlahkan angka-angka yang ada di minggu pertama. Jadi yang kosong biarkan saja kita blok semua. Ya, sampai kegiatan A ya, dari A sampai ke P. Dari G8 sampai G23 tinggal kita enter. Kemudian kita copy, kita paste ke sel-sel di sebelahnya sampai di minggu terakhir. Nah, di sini kita dapatkan ini adalah bobot pekerjaan tiap minggu. Ya, jadi kalau di satu minggu, misalkan di minggu ke-15 ini ada 4 pekerjaan ya. Ini pekerjaan H, pekerjaan I, pekerjaan L, pekerjaan M. Nah, totalnya adalah 8,5%. Ini langkah ketiga kita. Nah, selanjutnya kita hitung akumulasi total persentase dari semua kegiatan pada tiap satuan waktu. Ya. Nah, tentunya kita harus mulai dari 0 dulu.
ya. Nah, misalnya di sebelum angka atau angka 1 di sini kita berikan 0 ya, boleh. Di sini juga 0 boleh ya. Nah, di sini ya, jadi minggu pertama itu akan tercapai ya, bobot 0 ditambah 1, kumulatifnya adalah 1%. Ya, 0 ditambah 1. Sampai minggu kedua itu akan tercapai bobot di minggu pertama adalah 1%, minggu kedua 1%, berarti totalnya 2%. Di minggu ketiga, ya, ya minggu sebelumnya kan 2%, ditambah minggu ketiga 1%, dia menjadi 3%. Demikian seterusnya ya, Sobat Sipil bisa lihat nah, di sini. Ya. Misalnya di sini minggu ketujuh, ya, berapa kumulatif bobot pekerjaan sampai minggu ketujuh? Di minggu sebelumnya kan 9,5%, ditambah 5%, berarti akan sama dengan 14,5%. Nah, ini tinggal kita copy sampai ke minggu terakhir, minggu ke-24. Nah, Sobat Sipil bisa lihat di sini ya, di paling akhir persentasenya adalah 100%. Ya, harus 100%. Selanjutnya langkah terakhir ya, kita plot hasil hitungan keempat ya, hasil hitungan akumulasi total persentase ini dalam sebuah grafik. Nah, Sobat Sipil bisa blok ya baris bobot kumulatif ini dari 0 sampai 100 dulu ya sebagai data untuk membuat grafik kita. Kemudian ya Sobat Sipil bisa pilih menu insert, kemudian memilih grafik, ya, bisa kita pilih tipe garis seperti ini. Ya, kemudian Sobat Sipil bisa hapus ya, informasi-informasi yang tidak diperlukan seperti judul tabel, ya, kemudian apa yang lainnya lagi sumbu-sumbunya ya tinggal dipilih kemudian di delete ya. Nah, seperti ini ya. Tinggal dipilih delete. Kemudian Sobat Sipil bisa buat plot areanya ini warnanya menjadi transparan ya. Kita pilih fill, no fill ya. Kemudian yang ini juga sama ya. Nah, yang ini yang luarnya juga kita buat no fill. Sehingga grafik garis yang kita dapatkan dari Excel ini ya akan terlihat ada di depan bar chart kita. Warnanya bisa Sobat Sipil ubah, misalnya mau diubah jadi warna merah, ini bisa seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya Sobat Sipil tinggal mengatur ya, panjang dan tinggi dari grafik yang sudah kita buat ini, ya, sehingga bisa ada di antara minggu pertama sampai minggu terakhir. Ya, seperti ini. Nah, ya. Jadi titik nolnya ada di minggu pertama kita, ya. Kemudian yang terakhirnya ada di minggu terakhir kita yang 100% ya. Kemudian tingginya juga sama ya, kita atur seperti ini. Ya, kita atur, mungkin bisa lebih baik lagi. Nah, seperti ini ya. Ini kurang ke kanan sedikit, ya kita bisa panjangkan sedikit. Nah, ini adalah kurva S-nya. Ya. Jadi mulai dari 0%, ya. Kemudian di sini 1%, 2%, 3%, 4%, 6%, terus ya. Di sini berarti 35,5%, di sini 53,5%, di sini 80%, paling akhir adalah 100%. Nah, kita sudah berhasil menggambarkan kurva S-nya ya, di atas bar chart yang sudah kita buat ya, sebelumnya.
Sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua sobat sipil. Apabila ada komentar atau pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih dan salam sobat sipil.